Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok P5 yang ditugaskan eksplorasi di Dusun Karangpilang. Dengan anggota kelompok saya Josika Nona Sabella dari kelas 10 TJKT 1. Ini Amanda dari kelas 10 TJKT 2. Ini Ini Kinara dari 10 TJKT 2. Ini Hikmal dari 10 TJKT 1. Dan di sana yang ujung sendiri Pai dari 10 TO 1. Kami akan bertanya kepada narasumber tentang sejarah di Dusun Karangpilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang dengan narasumber kami, Pak Kea Setiawan. Sekarang kami akan bertanya tentang asal-usul desa Karangpilang. Ya, Karangpilang, kita sejarahnya tidak ada yang tahu. Tidak ada orang tua buta pun sudah tidak tahu asal-usul Karangpilang. Tapi kalau kapan Karangpilang itu menjadi dua, Karangpilang Lor dan Kidul, itu tahun 1963 itu Karangpilang dipisah jadi dua, yang Randualas ke selatan itu masuk di Karangpilang Kidul, yang Randualas ke utara masuk di Karangpilang Lor. Kami akan bertanya budaya apa yang masih berjalan di dusun ini. Untuk budaya yang masih berjalan di dusun ini, budaya gotong royong masih berjalan, budaya pertanian kita masih berjalan, terus seni budaya kita juga masih berjalan. Kita masih ada, kalau setahun sekali ada rasul dusun, terus kalau orang hajatan ada yang nanggap wayang, itu kan termasuk budaya. Kemudian siapa ketua dusun pertama di Karangpilang? Kalau ketua dusun pertama itu saya sendiri kurang paham, tapi itu Mbah Sorjo itu yang pertama. Terus yang kedua itu Mbah Pasion, namanya terkenalnya Mbah Pasion. Setelah Mbah Pasion itu Pak Martosuwiryo. Setelah Pak Martosuwiryo dipisah jadi dua, yang tadi Karangpilang Lor itu Pak Patmo, Karangpilang Kidul itu Mbah Marto Ijoyo. Tapi cuma Mbah Marto Ijoyo itu cuma 2 tahun. Tahun 1965 itu Mbah Marto Ijoyo diberhentikan karena menjadi anggota parpol terlarang. Terus setelah itu Karangpilang Kidul dipegang oleh Pak Adiwiono, Karangpilang Lor dipegang Pak Karjo. Setelah itu Pak Adiwiono pensiun, terus saya Karangpilang Kidul, Karangpilang Lor. Setelah Pak Karjo pensiun, Pak Dukuh Keli. Baik, lanjut saya ingin bertanya, adakah sekiranya tempat bersejarah di Karangpilang? Tempat bersejarah di Karangpilang yang Karangpilang itu ada di Petilasan, ada di Sumur Gede, terus ada di Makam Ngerikun, terus ada di Sumur Keranding, yang semuanya ada nilai sejarahnya. Bagaimana sejarah di Sumur Gede niku? Kalau Sumur Gede itu peninggalan Hindu zaman Kerajaan Medang. Itu dibuktikan dengan adanya batu yoni, lingga yoni sebenarnya, tapi itu sekarang tinggal yoninya. Jadi itu sebagai tempat pemujaan umat Hindu pada zaman Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Sekarang digunakan sebagai apa?
sekarang digunakan sebagai sumber air untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Bagaimana sejarah dari sumur Keranding? Sumur Keranding dulu itu ada pertapa namanya Ki Keranding. Ki Keranding itu menyebarkan ajaran baru yang berbeda dengan warga sebelumnya. Terus warga yang di lingkungan Keranding itu minta kepada Ki Keranding untuk membuatkan sumur. Nah, sumur itu nanti kalau bisa membuatkan sumur yang airnya mengalir, itu warga akan mengikuti ajarannya. Karena kesaktian dari Keranding itu bisa dibuatkan sumur yang sumbernya mengalir deras dan itu menjadi aliran sungai. Karena takut, warga asli itu takut, maka meminta untuk Ki Keranding untuk kembali menutup sumur itu. Nah, Ki Keranding minta syarat supaya untuk menutup itu yang pertama menggunakan dandang, terus dan wedus kendit atau kambing kendit. Akhirnya bisa ditutup. Sekarang alirannya hanya cukup untuk warga sekitar. Cerita makam ngrikun niku. Makam ngrikun itu jadi Kirikun itu sebenarnya dia prajurit dari Pangeran Sambernyowo atau yang sekarang menjadi Mangkunegara I. Pada saat itu perang melawan penjajah. Sebenarnya Kirikun itu mempunyai keahlian untuk mencuri dan dibagikan kepada seluruh orang-orang miskin. Tapi karena Kirikun itu melanggar, sebenarnya Kirikun itu sama gurunya disuruh mencuri di mana saja yang untuk dikasihkan ke orang miskin, tapi jangan pernah sekali-sekali mencuri di daerah Karangpilang. Akhirnya itu dilanggar, dia nekat mencuri di Karangpilang. Akhirnya dia saat itu terbang menggunakan papah kelapa, terjatuh di situ dan mati. Nah, tempat jatuhnya Kirikun itu sekarang menjadi tempat pemakaman Ngrikun gitu. Terima kasih informasinya Pak Eka Setiawan. Kami pamit dan akan menuju ke narasumber kami yang kedua. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kami sedang berada di rumah Mbah Hadi selaku dukuh yang terdahulu di sini. Kami akan meminta informasi dan sedikit cerita dari Mbah Hadi. Mari kita sekarang ke rumahnya. Kayu ki rubuh ceritane, rubuh kene barat angin. Wijene kayu ning tengah jamban ngono rubuh ngono. Saiki dibongkar terus disike ning nggon jamban ngono. Jamban iki jenenge ya sumur. Ora jeneng kene mbiyen iki, jaman mbiyen ya ora jeneng ki Gur. Nek wong kene ndelok sumur gedhe ngono. Nggih. Sumur gedhe ambruk ning kono disisihke, nah kari-kari konangan karo masyarakat, terus sing digunakake masyarakat sing wis jaban blak kono, sing jene jero ya ora sagunake, ora gunake utawa ning kono. Nah saiki dipager tiap rasul kan dipageri. Pageri ya saka pring iki lah direng. Goreng dadi dikunjungi karo pemerintah ya kuwi dilalak si jamban niku kenteng ngono ben dhisik ngarane kenteng. Kenteng iki kan pecah
loro dikelumpukke meneh dikoki omah cilik kae. Dikoki masyarakat kene yo an. Nah, omah kuwi saiki ijek ning kono, kenging kono ora. Boten. Dereng. Omah cilik kae engko ngomahi si kenteng kuwi enggak. Kenteng watu. Jenenge kae ya kenteng watu ning jane ndokoki ya jenenge iki mbah iki ngono. Ning aku ora ndenangi sama ora. Jenenge iki sapa jenenge? Nah, terus entek-entekane iki anu bareng wis rasul. Rasul itu hati. Nek cara kene kan kon ketemu karo danang iku lho. Danang iki jenenge Danang Sinta. Ning Danang Sinta, Danang pengertian kaya ngono saiki aku wis ora ngerti. Tekan kuwi ngerti iku. Ini kalau kan kulo kan iki yo takku ini guys. Ora kelingan. Nek sampo kono iki nek iso ngomongke blong jane. Deru dua asli kene ini. Blong jane. Pun matur suwun nggih Mbah. Ya padha-padha. Informasi ini cerita-ceritane. Iya. Kula kalih rencang pamit Oh kowe. sampun rampung niki pamit